barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh umat, para hadirin wal hadirat, jemaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Al-Kiram, Kota Bangkinang. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita untuk sama-sama hadir di salah satu dari rumahnya ini yang diizinkan olehnya disebut namanya dan dimakmurkan dengan ibadah-ibadah, termasuk zikrullah melalui majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali termasuk yang beruntung dan tak satu pun yang merugi. Semoga kehadiran kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang menambah catatan pahala kita. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita belajar untuk mendapatkan faedah dan hikmah daripada sunnah-sunnahnya. Salawat juga bersambung kepada para istri, anak cucu dan zuriat keturunannya, kepada para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikut dan istiqamah di atas sunnah Nabi SAW sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, masih bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Iqtida'u Al-Ilmi Al-Amal. Kita sampai pada babu karahiyati talabil hadithi lil mufakharah, bab tentang tidak disukainya menuntut ilmu atau menuntut hadis karena untuk dibangga-banggakan. Wa aqdil majalis, hanya sekadar untuk menghias majlis-majlis. Wa ittikhazil atba', dan memperbanyak pengikut. Wal ashab biriwayatihi, dan menambah banyak murid-murid yang meriwayatkan. Karena termasuk dulu trennya, dan mungkin juga sekarang, bahwa kita akan membanggakan karena memiliki sanad-sanad hadis, sanad-sanad riwayat, bahwa riwayat kami bersanad, ilmu kami bersanad. Ini tren ini dulu dicela juga oleh para ulama kalau hanya untuk itu tujuannya. Karena apa artinya bersanad sampai ke Nabi SAW tetapi tidak mengamalkan ilmu yang diwarisi dari Rasulullah SAW. Sanad itu tidak ada gunanya kalau seandainya tidak berbuah amal, hanya sekedar membuktikan bahwa saya pernah belajar, saya pernah berguru, saya punya murid-murid yang banyak, ya, kemudian masuk dalam catatan, kalau bahasa sekarangnya as-siratu zatiyah atau visi, apa namanya, CV, kurikulum vitae, itu, nah, masuk tersebut ke situ, bahwa masya Allah gurunya ada 1000, muridnya ada
100. Nah, misalnya kalau hanya itu tujuan, ini kan masalah hati nih, masalah hati kita. Maka karena masalah hati ini rumit, seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma alaztu syai'an ashaddu alayya atau ashadda alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku pelihara daripada niat. Makanya orang-orang yang ingin ikhlas ketika mendapatkan peringatan seperti ini, seperti dari Imam Al-Khatib ini, dia merasa senang karena diingatkan. Karena segala sesuatu kalau niat rusak maka tidak berguna atau tidak berharga. Sampai kita pada perkataan Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala ketika yang diriwayatkan oleh Abu Yaqub Ishaq bin Ibrahim At-Tabari daripadanya, sami'tul Fudail yaqul, saya mendengar Fudail yakni Ibnu Iyad Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci, yaitu Abu Ali Ubaid ibn Fudail ibn Iyad radhiyallahu rahimahullah ta'ala, dia berkata, "Lau talabta minni ad-dananir kana aysara ilayya min atluba min al-ahadits." Andainya kamu meminta kepadaku dinar, uang emas, itu lebih ringan bagiku daripada kau meminta hadis, daripada kamu minta kepadaku hadis-hadis. Ini sudah kemarin ya, diulang sebentar. Faqultu lahu, lalu saya katakan kepadanya, kata Ishaq bin Ibrahim At-Tabari, saya katakan kepadanya, "Lau ahaddatsani bi ahadits fawaid laysat indi kana ahabba ilayya min an tahaba li adada dananir." Ya Syekh, andainya engkau berikan kepadaku hadis-hadis fawaid. Kalau hadis fawaid dalam bahasa istilah ulama hadis, hadis-hadis gharib. Hadis-hadis gharib laysat indi, yang tidak ada padaku. Sebab hadis masyhur rata-rata orang memilikinya. Tapi ini hadis-hadis gharib yang tidak didapatkan kecuali oleh mereka yang banyak rihlanya, ramai gurunya, dan kuat hafalannya, rajin menulisnya. Jazakallahu khairan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Andainya Syekh berikan kepadaku hadis-hadis fawaid, hadis-hadis gharaib, laysat indi, yang tidak ada padaku, kana ahabba ilayya min an tahaba li adada dananir. Hadis-hadis gharib ini orang pada suka. Sama kalau dari cerita-cerita agak ganjil kita pada suka. Iya enggak? Kalau cerita tentang cerita Talu Garuda lah biasa tutu dulunya, tapi coba cerita ya tentang perang melawan Dajjal nanti pakai ilmu terbang, kita senang dengarnya karena cerita ini baru. Kalau cerita tentang bahwa Dajjal nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam seperti diberitakan oleh Nabi alaihissalam, kemudian di Babil Lut nanti Isa akan membunuh Dajjal dengan khanjar, tidak dengan senapang, tidak dengan dengan rudal haun, tidak dengan AK-47, tidak dengan apa dan sebagainya, tapi dengan keris, khanjar yang biasa dipakai oleh orang Yaman di depan perutnya ini, yang kalau kita semirip celurit lah, tapi celurit kan terlalu bengkok, kalau khanjar kan tidak. Nah dengan itu dipakai nanti. Ini cerita dah biasa kita dengar, iya kan? Tapi kalau antum dengar nanti kita akan terbang-terbang pakai ilmu sakti yang didapatkan dari Gunung Ciremai, maka akan hati itu terasa akan lebih menarik gitu. Makanya para qusas suka dengan mengarang-arang cerita, dan kita memang suka dengar cerita. Nah, apalagi di masyarakat umum yang tidak penting apa yang penting, tidak penting ceritanya benar atau tidak, tapi yang penting hikmah di baliknya. Yang penting hikmah di baliknya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi dia ingin kalau seandainya Syekh sampaikan kepadaku hadis-hadis gharib, fawaid yang sanadnya tidak ditemukan pada guru yang lain, ahabba ilayya min ad-dhahaba li fi adadah dananir, itu lebih saya sukai daripada dapat sebanyak itu pula dinar. Ibaratnya 1 dinar 2,5 juta. Kalau beri 10 hadis kan 25 juta tuh. Saya lebih suka 25 hadis daripada 25 juta. Kalau kita kira-kira gimana?
Mana yang suka 10 hadis atau 25 juta? Ini orang dulu lebih suka hadisnya, kalau kita lebih suka harganya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Faqala, lalu dia jawab, Fudail bin Iyad, ahli ibadah dari dua tanah suci ini yang terkenal, dia menjawab, innaka maftun, kamu ini orang yang kena fitnah, orang yang kena syubhat ini. Ama wallahi, ingat demi Allah, law amilta bima qad sami'ta lakana laka fi dzalika syughlan amma lam tasma'. Andainya engkau mengamalkan apa yang sudah kau dengarkan, artinya hadis yang sudah kau riwayatkan, lakana fi dzalika syughlan, itu akan menyibukkanmu, amma lam tasma', dari siapa yang belum engkau dengar. Kalau sudah kau amalkan, kau tidak perlu lagi mencari yang garib-garib itu, karena yang masyhur sudah cukup, yang masyhur sudah cukup. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hari ini kita yang masyhur dari Nabi SAW tentang salat-salat wajib dan sunat, puasa-puasa wajib dan sunat, apa lagi? Ibadah-ibadah, zikir-zikir, mana yang wajib, mana yang sunat, jelas dari Nabi SAW. Itu kalau kita amalkan, kita tidak akan membutuh cari yang ganjil-ganjil lagi. Tapi karena yang ada saja tidak kita amalkan, maka kita akan mencari doa-doa, mencari zikir-zikir. Sering orang bertanya, Ustaz, apa zikirnya alai capek kayunya? Subhanallah. Iya, kalau itu minta ke Allah yang maha kaya. Tidak ada zikir khusus, Ustaz. Ada seperti yang diajarkan Nabi SAW. Tidak agak mangkus lo pada itu, itu tidak apa nih. Ya, jadi ingin yang ganjil-ganjil. Sebenarnya dulu Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa alaihissalam pernah dulu meminta ke Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya? Seperti yang dalam kajian kita Fadlul Ilmi Salaf Alimul Khalaf kemarin, bahwa Nabi Musa minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, berikan kepadaku suatu kalimat yang tak kau berikan kepada yang lain. Zikir. Lalu yang paling afdal. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Musa menjawab, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna dzalik. Seluruh hamba-Mu mengucapkan yang sama. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Musa, itu tidak ada yang lebih afdal daripadanya. Tidak ada yang lebih afdal daripadanya. Jadi kalimat yang paling afdal sepanjang masa itu adalah la ilaha illallah. Maka perbanyaklah membacanya. Qala rahimahullah, thumma qala, kemudian berkata Fudail ibn Iyad, sami'tu Sulaiman bin Mahran, saya mendengar guru saya Sulaiman bin Mahran, yaitu Abu Muhammad Al-A'mash yang masyhur itu, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad pada masa itu. Sami'tu Sulaiman bin Mahran yaqul, idza kana baina yadayka ta'amun, apabila di hadapanmu ada makanan, ta'kuluhu, yang engkau harus makan, fata'khudhul luqmata, engkau ambil sesuap, fatarmi biha khalfa zahrik, lalu kau lemparkan ke belakang. Tidak masuk ke mulut tapi dibuang ke belakang. Kullama akhadhal luqmata tarmi biha khalfa zahrik, setiap engkau ambil sesuap, lempar juga ke belakang, tidak masukkan ke mulut. Mata tasbah. Kalau begitu kapan kamu akan kenyang? Jadi kaum muslimin dan muslimat, memang syahwatul ilmi, syahwat mencari ilmu ini juga tidak ada kenyangnya, apalagi kalau tidak diamalkan. Semakin banyak. Jadi Sulaiman Al-A'mash membuat takbir, membuat permisalan orang yang harus makan tapi tidak ke mulutnya, tapi ke disuap ke belakang, disuap ke belakang. Ini orang diberikan ilmu tapi semuanya ditinggalkan di belakang, tidak ada yang diamalkan. Famata tashba, kau demikian kapan kamu akan kenyangnya? Ini tanda bahwa kamu belajar ilmu bukan untuk diamalkan, tetapi untuk dijadikan sebagai kebanggaan.
Maka dimasukkan riwayat ini oleh Al-Khatib dalam bab karahiyah talabil hadis lil mufakharah, yaitu dibencinya mencari-cari hadis untuk dibangga-banggakan. Kalau itu tujuan untuk dibangga-banggakan, maka sangat dibenci dan sangat tidak terpuji. Kemudian beliau melanjutkan, qala rahimahullah, akhbarana Ali bin Al-Qasim, telah menyampaikan kepada kami berita Ali ibn Qasim. Qala haddatsana Ali ibn Ishaq Al-Madirra'i, telah menyampaikan kepada kami cerita Ali ibn Ishaq Al-Madirra'i. Qala haddatsana Ja'far ibn Muhammad As-Sa'iq Al-Baghdadi, telah menyampaikan berita kepada kami Ja'far ibn Muhammad As-Sa'iq. Qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar Al-Qawariri, di situ tulis Al-Qawadiri, yang benar adalah Al-Qawariri. Al-Qawariri, Ubaidullah ibn Umar Al-Qawariri, masyhur thiqa. Qala ra'aitu radi'an li Sufyan bin Uyainah qad jaa ila Fudail faqala lahu ama yakfi ma faminzilukum min asy-syarr hatta taji'a ilayya hahuna, ya'ni al-hadis. Dia mengatakan, saya melihat radi'an li Sufyan, anak bayi Sufyan bin Uyainah, anak bayi atau anak kecil Sufyan bin Uyainah. Radi'an itu yang masih menyusu, min rada'a yarda'u. Ra'aitu radi'an li Sufyan bin Uyainah, saya melihat radi'an, anak bayi Sufyan bin Uyainah, qad jaa ila Fudail, datang kepada Fudail ibn Iyad, yang juga tadi sudah disebutkan dalam sanad sebelumnya. Faqala lahu, lalu dia berkata, ama yakfi ma fi manzilikum min asy-syarri hatta taji'a ila hahuna, ya'ni al-hadis. Apakah tidak cukup keburukan yang ada di rumah kalian sampai kalian datang kepadaku di sini, yaitu membawa hadis. Jadi kalau hanya sekedar hadis untuk disampaikan dan diriwayatkan, sekedar memperbanyak riwayat untuk tren-trenan, maka ini dianggap oleh Fudail bin Iyad sebagai tanda keburukan. Jadi bukan tanda kebaikan. Kalau hanya hadis haddatsana, akhbarana, amba'ana, atau ajazalana, sami'na, itu hanya sekedar untuk menambah predikat dan status, maka tidak bermanfaat, bahkan itu dibenci oleh para ulama. Seperti dari Fudail ibn Iyad ini. Wa akhbarana Ali, telah menceritakan pula kepadaku Ali, yakni Ali bin Al-Qasim. Qala haddatsana Ali, dan menceritakan kepada kami Ali, yaitu Ali ibn Ishaq Al-Madirra'i. Qala haddatsana Ja'far As-Saqi, yakni Ja'far bin Muhammad As-Saqi Al-Baghdadi tadi. Qala haddatsana Khalid ibn Khidash, telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Khidash. Qala, dia berkata, qala liyal Fudail, berkata kepadaku Fudail ibn Iyad, ta'ti Sufyan, qultu na'am, kamu sudah belajar kepada Sufyan, itu Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini lebih tua sebenarnya dari Fudail bin Iyad. Sufyan bin Uyainah wafat 198, kemudian Fudail bin Iyad wafat 221 Hijriah. Berarti antara wafatnya 20 tahun lebih atau 20 tahun lebih. Nah, ta'tilah Sufyan, dan Sufyan adalah syekh hadis di Makkah pada masanya dan ahli fatwanya. Qala qultu na'am, kamu sudah belajar pada Sufyan, yaitu Fudail bertanya kepada Khalid ibn Khidash, yang juga salah seorang murid dari Sufyan ibn Uyainah rahimahumullahu jami'an. Lalu jawabannya na'am, qultu na'am, saya katakan sudah. Qala ni'mar rajul, Sufyan ini ni'mar rajul, sebaik-baik laki-laki. Karena memang Sufyan bin Uyainah itu tahu sendiri, orangnya saleh, ilmunya banyak, hadisnya banyak, kemudian ahli fatwa dan zuhud, ahli ibadah. Nah, tapi kata Fudail bin Iyad, ni'mar rajul, dia ini orang baik sekali, laula annahu sahibu hadis, cuman masalahnya terlalu banyak meriwayatkan hadis.
Jadi banyak meriwayatkan hadis kalau ini membuat, ya menurut pandangan Fudail bin Iyad rahimahullah taala, membuat orang tak sempat mengerjakan apa yang dia riwayatkan. Ya gimana? Sibuk meriwayatkan, sibuk menyampaikan hadis sehingga tidak sempat melaksanakan. Barangkali orang-orang yang hari ini sibuk dengan kesana kemari menyampaikan ilmu, kadang-kadang lupa mengamalkan ilmu itu sendiri. Apa soalnya yang akan diamalkan? Dia sendiri lupa apa yang mau diamalkan. Yang lebih parah lagi nanti bingung mana yang harus diamalkan. Nah, laula ana sahibu hadis. Kalau bukan karena dia adalah orang yang banyak memiliki hadis. Karena lebih banyak bercakap daripada beramal. Karena menurut beliau ini, Fudail bin Iyad tentu tahu sendiri adalah yudrab bihil mathal fil ibadah waz zuhud. Orang yang menjadi tamsil sampai hari ini ya tentang ibadah dan zuhudnya. Beliau ketika datang Harun ar-Rasyid ke Makkah, Harun ar-Rasyid adalah salah seorang khulafa, salah seorang khalifah dan juga seorang ulama, khalifah alim. Beliau ini dan juga zuhud. Ya tidak seperti yang digambarkan di cerita 1001 malam sering dipecundangi oleh Abu Nawas. Namanya aja dongeng 1001 malam. Cuman bacaan kita kan banyak ini. Memang kita suka yang begini-begini ini memang. Raja dipecundangi oleh seorang Abu Nawas. Ala kulli hal, memang pengarang pandai dia. Makanya kita kalau dengar baca novel itu memang cepat tamat, Ustaz. Iya. Serius ini. Ada Ustaz dulu, dia tidak mau baca-baca buku-buku fiksi ini, tapi pas lahir kitab Ketika Cinta Bertasbih, Masya Allah, saya nyetir dari Madinah ke Riyadh sekitar 1000 kilo cuma. Yang nyetir karena tidak ada yang pandai naik mobil, saya sendiri yang nyetir itu 1000 kilo. Tamat oleh beliau tuh. Ketika Cinta Bertasbih, yang lain pada ngorok tidur, ustadznya tidak tidur. Padahal dia tidak suka sebenarnya, tapi karena judulnya sangat menarik, Ketika Cinta Bertasbih. Bagus juga bikin judul apa nanti malam, judul kajian kita. Ketika Cinta Merana ya. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fudail ibn Iyad rahimahullah adalah orang Harun ar-Rasyid ketika datang ke Makkah. Orang-orang yang baik-baik itu selalu mencari orang terbaik di tempat itu. Jadi kalau datang misalnya nanti pimpinan atau pejabat, yang dicarinya orang yang paling saleh di tempat itu tanda dia saleh. Karena al-tuyuru alam salihah taqa. Burung itu akan hinggap di koloninya. Dia mencari orang yang saleh. Cuman waktu itu Harun ar-Rasyid mengutus menterinya, menteri besarnya. Karena dulu yang wazir itu satu aja, menteri itu satu, di bawahnya adalah para panglima, para para penggawa dan sebagainya. Diutus ke rumah Fudail ibn Iyad, minta Syekh atau Amirul Mukminin nak bertemu. Apa jawabannya? Mali wali Amirul Mukminin. Saya kayaknya tidak ada kepentingan dengan Amirul Mukminin. Alhamdulillah KTP berlaku seumur hidup. Gaji pensiun tidak ada yang mau diurus dan sebagainya. Jadi sebab itu sampaikan salam saya ke beliau. Saya tidak ada kepentingan dengan bertemu dengan beliau. Iya, tapi beliau mau bertemu. Ya, saya tidak suka bertemu dengan beliau. Sampaikan maaf saya. Ini sikap beliau. Bukan kena apa-apa, bukan tidak loyal. Tentunya yang salah tafsir. Beliau yang mengatakan, "Law anna li da'watan mustajabatan la ja'altuha li waliyil amri aw li dhis sultan." Andainya saya tahu ada satu saja doa saya mustajab, itu akan saya berikan untuk penguasa. Bukan untuk ayah ibunya,
bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk anaknya, tetapi untuk penguasa. Lianna salahahum salahul ummah, karena salihnya penguasa salih bagi seluruh umat. Kalau salih saya sendiri, itu untuk saya sendiri. Salih anak saya, untuk keluarga saya. Salih istri saya, salih untuk keluarga saya. Tapi salih pemimpin, salih untuk seluruh umat. Oleh sebab itu diketahuilah, seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa ulama yang baik adalah ulama yang menjaga jarak dengan pemimpin atau penguasa, dan penguasa yang baik yang senantiasa mendekatkan jarak dengan para ulama. Jadi jadilah tuan-tuan ulama yang baik, jauh-jauh dari penguasa, dan jadilah penguasa yang baik mendekati ulama. Iya nyamat, ini memang gitu. Kalau awak ko ustaz ke kantor bupati, tatudu mambu proposal, kan ya? Tatudu mambu proposal. Awak nak mau proposal kadang ngadu napo pak itu banyak lampu ndak terang di lapangan Merdeka, banyak orang bodoh-bodoh lah malam gitu nak sampai sana lagi kan. Tapi orang nengok dia lampu proposal ustaz ni mau saya apa mau sajil sudah lainnya dekat Ramadan kan nya. Tatudu jenis itu. Tapi kalau sampai Pak Bupati datang ke rumah awak atau datang ke musaji awak, tatudu apanya? Tatudu monton bantuan. Manon mulia roh, monton bantuan atau minta bantuan? Iya ndak? Makanya dan paling ndak lama kan serius sabunya bila berceramah tu hadir Pak Bupati je gubernur. Apa sebab? Uang lebih awak datang gubernur, dia bupati baru datang ustaz. Apa sebab? Bupati bawa amplop, ustaz minta amplop. Ndak lama kan? Jalannya jalan kadang-kadang tak dapat apa kadang-kadang nya panitia siko kejar panitia tunggu ini teka saya nak ya dapat cira iya asli loh kamu muslim yang pusat kejar daerah kejar pusat awak minta tak tolong orang nyabut nak lah lelai orang akhirnya tak dapat apa orang. Alhamdulillah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jalannya jadi bukan tidak loyal, tetapi kalau bersama mereka kan tak percaya tengok motor beliau ada parkir buat khusus motor ustaz. Hah? Kenapa nak takkan ini saya diundang di wali kota dulu janji sebelum bergaik sampai pasal sudah mulai acara dia. Ini banyak ikut acara kan. Tulam dia datang tiba di gerbang musajid itu togang masuk dia apanya Satpol PP. Togang masuk deh. Tu mana orang tu nampak siko motor sitan parkir tanah mano parkir kan. Wajib dan sabui. Basabui nomor wali kota, ndak wali kota apa sianu masuk motornya dan. Ndak pak wali kota sabui dah. Apa sianu masuk motor. Iyanya kalau masuk motornya wajib masuk motor dan kalau ndak acara ndak jadi. Dan pulang orang tanggung jawabnya. Asli kalau ndak boleh masuk dan pulang. Asli pulang. Sudah itu telpon Pak Wali kan, Pak tak boleh ada nak buat masuknya. Siapa orangnya? Pak Lenci tak ambil nomornya. Dan catat nomor orang. Tak juga kan bawa dunia tapi tak datang. Itulah sebabnya. Kenapa? Seharusnya awak kan pengantin di situ kan. Masa dia suruh polo-polo jauh tengah berjalan jauh tak asal. Tentu pengalaman juga. Kalau mau ustaz jauh bupati, ada parkir bupati harus ada parkir ustaz. Jalannya jambu ada jambu bupati ada jambu kalau anda ibu ustaz jadi bukan karena tidak loyal tapi subhanallah memang jiwa manusia memang seperti itu. Awak kenan lay comel kenan tidur itu biasa tanya awak kenan lay comel kenan tidur ndak beda Pak Bupati itu datang pakai SPPD kan ya ada asistensi kan dah kan pakai SPPD-nya. Nah, SPPD bang, lagi kan? Itu tentu dah mantunya. Kan tak kan maju hubungan jadi bupati lah. Nah, ustaz tak ada SPPD lah di musajid itu SPPD. Allah musta'an. Terpaksa ni buka kartu je nama. Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi
Datang Harun Ar-Rasyid, dia minta beliau yang datang ke istana. Karena dulu istana aja kan, di mana-mana ada istana kan. Kata beliau, saya tidak ada kepentingan dengan beliau. Akhirnya coba lihat, karena saking baiknya Harun Ar-Rasyid, beliau yang datang ke tempat Fudail bin Iyad, datang ke rumah buruknya Fudail. Nampak dia Harun Ar-Rasyid datang, tentu kan tak kan seorang datang bersama, ya kan, datang padam lampu ya. Padam lampu, artinya hendaknya tak bawa suara, begitu lebih kurang. Sebab apa? Fitnah bagi yang mendatangi, fitnah bagi yang didatangi. Menurut beliau, fitnah bagi yang didatangi jelaslah. Mak Umar datang bupati kah? Kau Umar fitnah tak? Fitnah. Makanya apa dia berkado alum-alum batu bupati ke Umar? Sudah itu tempel di ruang tamu kan, mak bupati dan tangga mai senang. Kan gitu? Kan begitu? Nah, masyaallah kiram di rumah. Makanya fitnah bagi yang didatangi. Bagi yang mendatangi juga bisa jadi fitnah. Bisa jadi fitnah. Lah dokek lo kampanye. Lah datang ke ustaz. La haula wala quwata illa billah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Itu Fudail ibn Iyad rahimahullah taala. Jadi wajar dia berpandangan seperti itu. Ya, wajar dia punya pandangan seperti itu. Karena baginya banyak bercerita itu tidak berguna. Dia tidak berguna kalau tidak dibarengi dengan amal. Qala akhbarana Abu Talib Muhammad ibn Fath al-Harbi, telah menceritakan kepada kami Abu Talib Muhammad ibn Fath al-Harbi. Qala anba'ana Umar bin Ahmad al-Wa'iz, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ahmad al-Wa'iz, itu dikenal dengan subhanallah Ibnu Syahin atau selainnya. Qala haddatsana Abu Habib Al-Abbas ibn Ahmad Al-Barti. Qala haddatsana Sawwar bin Abdullah, menceritakan kepada kami Sawwar bin Abdullah, murid terkenal Sufyan bin Uyainah. Qala sami'tu Ibnu Uyainah rahimahullah wa yaqul, saya mendengar Ibnu Uyainah rahimahullah berkata, "Lau qila li lima talabtal hadis ma daraitu ma aqul." Kalau ditanyakan kepadaku, lima talabtal hadis, untuk apa kamu wahai Ibnu Uyainah menuntut ilmu hadis ini? Ma daraitu ma aqul, saya tidak tahu bagaimana jawabnya. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Itu bukan karena beliau tidak ikhlas, tapi saking hati-hatinya beliau. Ya beda dengan kita. Kalau kita kan dengan lantang mengatakan lillahi ta'ala. Tapi orang-orang yang lillah beginilah dia menjawab. Sufyan bin Uyainah menjawab, wallahi la adri ma daraitu ma aqul. Sebab niat itu kadang-kadang bercampur-campur. Ada masa iman naik, ya alhamdulillah ikhlas luar biasa. Kalau pas iman turun, riyanya juga luar biasa. Makanya dia wallahi ma daraitu ma aqul. Saya tak bisa bagaimana harus menjawab. Entah mana yang dominan, entah ikhlasnya yang dominan, entah riyanya yang dominan. Tak ikhlas nang kodok, tariya nan acok. Nya kodok jacok ke sama ya. Ni ke kapal ini nama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan kepada aku lima talabtal hadis, untuk apa aku menuntut ilmu hadis hai Sufyan, sehingga kau sudah menjadi imam seperti ini, imam ahli Hijaz, ya, imamnya ahli Hijaz, sampai-sampai Yahya bin Ma'in atau selainnya atau Abu Hatim Ar-Razi mengatakan dalam ilmu jarh wa ta'dil, idza ittafaqa ats-tsalatsa, afwan, mungkin saya salah di sini, yang saya maksud tadi ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan dengan Abdurrahman ibn Mahdi, bukan Sufyan bin Uyainah. Mohon maaf. Jadi ma daraitu ma aqul, saya tidak tahu apa yang harus saya jawab. Saya tidak tahu apa yang mau saya jawab. Nah, dan beliau termasuk salah satu dari syekh hadis yang tidak meriwayatkan kecuali dari guru yang thiqah. Sampai kotu. Subhanallah. Baik. Kita azan dulu lah ya, Bang. Nah.
Allah. Masyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah masih dalam bab ini, akhbarana Abu Muhammad ibn Abdullah ibn Yahya ibn Abdul Jabbar As-Sukkari. Wallahu alam, di sini Abu Muhammad bin Abdullah, mungkin maksudnya adalah Muhammad Al-Hasan ibn Abdullah As-Sukkari. Qala anba'ana Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim Asy-Syafi'i sahibul Musnad, telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim Asy-Syafi'i yang penulis Al-Ghailaniyat. Qala hadatsana Ja'far ibn Muhammad ibn Al-Azhar, telah menyampaikan kepada kami Ja'far ibn Muhammad ibn Al-Azhar. Qala hadatsana Al-Ghallabi, telah menyampaikan kepada kami cerita Al-Ghallabi, yaitu Al-Mufaddal ibn Ghassan Al-Ghallabi. Qala sa'ala rajulun ibn Uyainah an isnadi hadithin, seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Uyainah
bertanya kepada Ibnu Uyainah, itu Sufyan bin Uyainah yang tersebut pada yang riwayat sebelum ini, an isnadi hadis, tentang isnad salah satu sebuah hadis. Qala ma tasna'u bi isnadihi, apa yang nak kau lakukan, kau buat dengan isnadnya. Amma anta faqad balagatka hikmatuhu, ya, adapun kamu telah sampai kepadamu hikmahnya, yaitu hikmah hadis itu. Pelajaran walazimatka mau'izatuh, dan wajib bagimu untuk mengikuti ajarannya. Maksud dia pertanyaannya bahwa dia nanyakan isnadnya sudah disebutkan, cuman dia minta isnad yang lain. Wallahu a'lam. Memang ini metode para ulama dulu, mereka memahami hadis seperti yang diriwayatkan daripada Yahya ibn Ma'in, juga dari Ali bin Al-Madini, nahnu la nafqahul hadith hatta nasma'ahu min 30 tariqan, kami belum bisa memahami hadis sampai meriwayatkannya dari 30 jalur sanad. Mungkin ini yang dimaksud oleh penanya kepada Sufyan ibn Uyainah. Dan Sufyan ibn Uyainah melihat dari sisi maknanya, untuk apa kamu mencari sanad yang banyak, padahal hikmahnya hadis ini sudah sahih, kan saya riwayatkan. Karena Ibnu Uyainah rahimahullah terkenal tidak meriwayatkan kecuali dari as-siqah, kecuali dari rawi yang siqah, yaitu yang mengumpulkan antara al-adalah dengan ad-dhabt. Ma'ruf Ibnu Uyainah tidak banyak, ada beberapa perawi yang dikenal tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang siqah, seperti Sufyan bin Uyainah. Kemudian Syu'bah ibn al-Hajjaj, kemudian Abu Nu'ain al-Fudail ibn Dukain, Al-Fadl ibn Dukain, dan lain-lainnya yang dikenal tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah. Nah, sekarang kamu nak buat apa dengan isnadnya? Ini isnadnya sudah ada. Amma anta faqad balagatka, adakah kamu sendiri setelah sampai kepadamu hikmahnya, artinya hadis ini sudah sampai kepadamu. Walazimatka mau'izatuh, oleh sebab itu mesti kau ikuti pengajarannya. Artinya apa? Kalau udah sampai ilmunya, amalkan. Jangan hanya mencari sanad saja. Nah, ya, untuk apa? Untuk tren-tren sanad, tidak perlu. Ya, apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang sanad kita masya Allah muttahamin bil kadzib banyak. Ya, alhamdulillah buku-buku hadis sudah dibukukan, tapi barang siapa yang nak menghidupkan kembali sunnahnya sanad ini cukup 1, 2, 3 dah cukup. Tapi banyak juga yang rajin mengumpulkannya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi yang lebih daripada itu, seperti kata Sufyan bin Uyainah, bukan mengumpulkan sanad, tetapi adalah mengamalkan apa yang sampai dengan sanad kepada kita, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, masih ada beberapa halaman lagi, kita teruskan satu riwayat ini. Qala akhbarani Abdul Aziz ibn Ali Al-Azji, telah menyampaikan kepadaku berita Abdul Aziz bin Ali Al-Azji. Qala haddatsana Umar bin Muhammad Ibrahim Al-Bajali, telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad ibn Ibrahim Al-Bajali. Qala haddatsana Ahmad bin Ubaidillah ibn Ammar Al-Thaqafi, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Ubaidillah bin Ammar Al-Thaqafi. Qala haddatsana Abu Zaid Umar ibn Shabbah, telah menceritakan kepada kami Abu Zaid Umar ibn Shabbah, salah seorang ahli tarikh. Qala haddatsani Khallad ibn Yazid Al-Arqad, telah menceritakan kepadaku Khallad ibn Yazid Al-Arqad. Wa kana Abu Zaid idza dzakara Khalladan wasafa jalalatahu wa nublah, bahwasanya Abu Zaid Umar bin Shabbah bila menyebut nama Khallad, yakni Khallad ibn Yazid Al-Arqad, dia sebutkan bagaimana ketinggian dan kemuliaannya. Wa qala kana minal jibalir rawasi nublan, dia ibarat gunung-gunung yang kokoh kemuliaannya. Artinya orang yang kokoh mulia, tak tergoyahkan. Di saat seperti apapun tetap mulia orangnya. Ini ada orang ketika sedang-sedang bisa dia mulia-mulia, tapi kalau sudah sedang marah hilang mulianya. Ya.
Jadi dia itu mulia dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan suka, dalam keadaan marah. Kita tidak, kalau sedang marah hilang mulianya. Semua tersebut, ya, mulai dari yang binatang terbesar sampai binatang terkecil, yang di laut dan yang di darat, di hutan maupun di kampung, semuanya masuk dalam hitungannya. Hilang mulia. Kalau ini tidak, kal jibalir rawasi, mulianya tidak hilang. Demikian juga dalam tekanan, demikian juga dengan godaan, dia tetap kokoh seperti gunung-gunung yang tinggi dan menjulang. Itulah disebut oleh Umar bin Sabbah. Khalad ibn Yazid al-Arqad ini, qala, dia berkata, Khalad ibn Yazid berkata, ataitu Sufyan bin Uyainah, saya mendatangi Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah muridnya banyak emang ya, sebab dia tinggal di Mekah. Demikian kemudian ilmunya, sebab dia awalnya termasuk ulama yang tumbuh dalam keadaan yatim, dipelihara oleh ibunya. Ibu tidak juga orang kaya, tetapi hidup susah tetapi menyenangkan. Qala innama ya'ti bikal jahlu labtigha'ul ilmi. Kamu ni datang sebenarnya wahai anakku, ya datang karena tidak berilmu, bukan untuk cari ilmu. Kamu datang ni karena jahil, maka cari ilmu, bukan untuk mencari ilmu. Law iktasara jiranuka ala ilmika kafahum. Andainya tetangga-tetanggamu cukup dengan ilmu yang ada padamu, ya cukup dengan ilmu adamu itu sudah cukup sekali. Thumma qawwama qumatan min badha. Kemudian dia membuat dua onggokan tanah dari badha, dari tanah. Thumma syaqqa bi usbu'aihi. Kemudian dia membelahnya dengan jarinya. Thumma qala hadzal ilmu akhadhta nisfahu. Ilmu ini setengahnya sudah kau ambil. Thumma ji'ta tabtaghi nisfal baqi. Kemudian kau datang mengambil setengahnya lagi. Walau qila ara'aita ma akhadhta hal ista'maltahu. Bagaimana menurutmu yang telah kau ambil, setengah yang kau ambil itu sudah kau amalkan atau belum? Sudah dipakai atau belum? Ya, ibaratnya kita belajar misalnya tamat pondok, lah diamalkan enggak ilmu pondok itu semuanya? Kayaknya belum ya. Itu pelo keluar negeri, sehingga tumpuk-tumpuk ilmu tidak diamalkan, akhirnya jadi beban. Nah, Sufyan bin Uyainah mengatakan yang setengah itu sudah kau pakai atau belum? Fa iza sadaqta qulta la. Kalau kau jujur pasti kau jawab tidak. Kalau kau jujur pasti kau jawab belum. Fa yuqalu laka, lalu dikatakan kepadamu, ma hajatuka ila ma tazid bihi nafsak waqran ala waqrin. Lalu apa butuhnya kamu menambah dirimu semakin berat dan berat lagi? Waqran adalah beban yang berat. Ista'mil ma akhasta awalan. Pakai dulu ilmu yang sudah kau ketahui, yang sudah kau ambil. Di sinilah kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menuntut ilmu. Ini nasihat daripada para guru seperti Sufyan bin Uyainah ini. Coba lihat dulu ilmu yang sudah kau dapatkan, sudah kau amalkan atau belum? Kalau belum, coba diamalkan dulu. Insya Allah itu sudah sangat cukup. Tapi kalau kau tidak amalkan, akhirnya ditimba terus, dia terbuang terus. Yang tidak dipakai itu melimpah, akhirnya terbuang, tidak dilaksanakan. Nah, kalau untuk ini mencari ilmu, maka tidak disukai oleh para pendahulu dan ulama kita. Ini tentu saja maksudnya bukan membuat kita untuk lemah dalam menuntut ilmu. Kalau tidak buat ngaji sudah ikut, tidak, bukan itu maksudnya. Tapi adalah supaya pertama jaga niat kita ketika cari ilmu itu untuk apa? Apakah hanya untuk sekedar dapat, kalau kita sekarang kan selembar ijazah atau sertifikat. Orang dulu dah mendapat banyak sanad, karena kebanggaan orang dulu tuh misalnya ini punya sanad 5, ini punya 50, ya tentu ini banyak kelebihannya. Nah, kalau dia tidak lurus niatnya, akhirnya dia menjadi orang hebat pada masanya, dan ini coba luar biasa fitnahnya. Padahal yang dapat 5 ini di sisi amalnya mungkin lebih tinggi daripada yang dapat 50 tadi. Apa sebab? Ini 5 dia dapat sanadnya, tapi dia sibuk mengamalkannya.
Ini karena mencari 50 sanad, akhirnya lupa mengamalkannya. Apalagi di zaman kita hari ini, kita lebih banyak menghafalkan pendapat sehingga lupa mendapat. Ya, menghafalkan pendapat. Masalah ini khilaf ulama menjadi 50 pendapat. Nah, misalnya pendapat. Hafal kita pendapat pertama ini dalilnya, pendapat kedua ini dalil, pendapat ketiga ini dalilnya, sebab khilafnya ini, illatnya ini, kemudian samaratul khilaf ini. Terus apa yang diamalkan Buya? Pilihlah menurut keyakinan masing-masing. Tentu jemaah akan bertanya, Buya tidak bisa milih orangnya. Buya aja tidak bisa milih, apalagi kita airnya pada ya payah milih aja tinggal je lah. Yang contoh Buya tinggal je nyanyi kan, akhirnya tidak terlihat bekas ilmu itu. Padahal kaum muslimin dan muslimat, fikih itu sangat sederhana sebenarnya. Fikih itu kalau bukan karena kita yang buat kaedah-kaedah yang menyulitkan, sangat sederhana. Sederhana sekali. Dengar dari Nabi, pahami dan lihat pengamalannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat sahabat bagaimana mereka meniru Rasulullah SAW, itulah fikih. Karena fikih itu mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Itu lahir istilah fikih, belum lahir lagi mazhab-mazhab fikih itu. Jadi siapa yang maksudnya paham agama itu sudah faqih, dia diamalkan itu faqih. Bukan orang yang menghafalkan perkataan para ulama tapi tidak terlihat amalnya. Apalagi semakin banyak pendapat semakin banyak hafal pendapat semakin bingung, kelimpungan. Mana yang dipilih? Ini bilang ini bid'ah, ini bilang ini bid'ah. Berarti duanya sama-sama menuduh bid'ah. Kalau gitu kita keluar aja dari situ, tidak usah ikut. Padahal orang berilmu tahu dia bahwa tidak mungkin dua pendapat berlawanan, dua-duanya benar. Mungkin tidak. Saya dengan beliau saling membid'ahkan. Menurut saya dia ahli bid'ah, menurut dia saya ahli bid'ah. Mungkin dua-duanya benar. Datang datuk lah. Iya Ustaz, buat tu kau duanya ahli bid'ah, kau duri. Berarti siapa ahli sunnah? Datuk dia dapat lah, dia lain ahli bid'ah. Akhirnya bingung. Padahal sederhana. Bid'ah itu kan lawan sunnah. Ya kan? Bid'ah itu lawan sunnah. Kita lihat siapa yang sebenarnya betul-betul menurut sunnah, yaitu yang beragama seperti Nabi dan sahabat pada hari itu. Lihat saja. Ternyata jeli dia yang mengamalkan seperti Nabi SAW. Saya jauh dari itu. Walaupun secara bahasa mungkin, tetapi secara tatbiq amali tidak ada. Berarti dia benar menurut saya melakukan bid'ah. Dia juga ikut sekali-sekali mengatakan ini tidak masalah, tidak rumit masalahnya, tidak rumit, sangat mudah. Tetapi ketika kita tidak bisa menentukan mana yang hak, mana yang batil, atau ragu untuk menentukan, akhirnya menjadi fikih itu eksklusif. Jadi sama dengan akidah. Akidah itu dengarkan Allah, dengarkan Rasulullah SAW, lihat para sahabat apa yang mereka yakini, semuanya sudah dituliskan dan sampai pada kita dengan sanad-sanad yang sahih. Ternyata mereka itu yang diyakininya, maka keedah-keedah yang kita buat itu lemparkan aja ke belakang. Karena di zaman setelah ada keedah-keedah itulah mulai terjadi perselisihan berkepanjangan. Bukan di zaman sahabat yang tak pakai keedah-keedah itu, walaupun aplikasi sebagiannya ada, tiru mereka, selesai sebenarnya. Tapi kan tidak lo nampak kehebatan kita orang kan. Itu masalahnya. Kembali lagi ke masalah tadi, niat lurus atau tidak. Pantang disalahkan, yang maunya selalu dilambung. Kalau seandainya disalahkan atau diapakan, mengatakan bahwa akan merasakan sangat dijatuhkan. Ini yang masalah. Berarti masalah niat kembali kita perbaiki, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk tidak hanya sekedar mencari ilmu ditumpuk, tetapi untuk diamalkan. Ini saja, diamalkan. Terlepas daripada pendapat ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat, tapi yang jelas tak ada yang melarang, kan gitu ya. Misalnya salat jemaah, ulama berpendapat, ada yang mengatakan wajib,
Ada yang mengatakan haram. Tidak ada kan? Alhamdulillah. Itu tidak ada haram. Hanya bilang wajib dan sunat. Nah, sunatnya ini ada. Apa bang? Ada yang bilang haram. Ini pendapat baru nih Pak. Salat jemaah wajib atau sunat. Kalau berdebat terus nanti tidak jadi kita jemaah gara-gara debat. Akhirnya ayolah sholat berjamaah ramai-ramai ke masjid. Tidak ada khilaf lagi. Kalau udah sholat berjamaah kita tidak khilaf lagi itu insyaAllah ta'ala. Betul kan? Apa lagi contohnya? Macam coba bantah aja. Ya, ada suatu amalan antara tidak disunahkan dengan disunahkan, tidak disyariatkan, tidak disyariatkan, khilaf. Tetapi yang datang perintahnya jangan mengada-ngada, kan itu. Ayo kita sama-sama tinggalkan. Kalau lah tinggi berdebat jual nyebilo berdebat. Kalau diadakan, kalau tidak ada kan tidak debat lah. Iya nak? Iya sah. Dulu di sebuah ormas tidak ada perdebatan dalam satu masalah, tapi ketika sebagian personilnya, anggotanya mulai mengadakan, yang lain tidak terjadi perdebatan dalam dalam organisasi. Ya tak? Dulu misalnya saudara-saudara kita tidak mau beryayasan, masih terkenang lah. Ya tak? Tiba-tiba ada yang buat yayasan, ada yang tidak. Berdebatnya kan? Nah, hukum asalnya mesti ada atau tidak? Mesti ada. Buat mau sama, akhirnya hilang debat. Jelas? Karena ini masalah duniawi, bukan masalah ta'abbudi. Kadang tak bisa dibedakan oleh kita. Nah, ada yang bisa dilakukan. Kalau di masjid lakukan, selesai masalah. Misalnya apa lagi? Ustaz, Nabi melarang antum isbal, iya kan? Antum saja, kami tidak kan? Baik, semua hadisnya melarang. Di luar solat, dalam solat dan sebagainya. Bahkan sebagian saudara kita di dalam solat waraknya masya Allah dilipat celananya kan? Ya supaya jangan isbal, karena dia tahu hadis. Nabi SAW mengatakan la yanzurullah ila salati musbil. Allah tidak memperhatikan salat orang yang musbil, yang isbal. Ini digulungnya. Dia lupa pula pada hadis yang lain. Ya, Nabi melarang menggulung kain dalam salat. Kena maju, kena mundur, kena. Nah, akhirnya gimana solusinya? Tinggalkan isbal, selesai, tidak akan berdebat lagi. Tapi ketika sebagiannya isbal, sebagian tidak, berdebat terus. Insyaallah ta'ala. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi diupayakan meninggalkan yang sulit-sulit itu, ambil yang paling mudah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Apalagi di negeri yang banyak hujan kayak kita ini, kayaknya tidak isbal itu lebih bagus daripada isbal. Kalaupun juga tidak bisa selesai dengan, karena memang susah mengamalkan, maka kita juga harus jangan terlalu yang tidak isbal, jangan terlalu sinis mandang kepada yang isbal. Yang isbal jangan marah-marah pula pada yang cingkrang. Itu aja selesai masalah sebenarnya. Cuma kan tidak mau selesai orangnya. Sebab apa? Masih berbeda juga. Makanya sebenarnya masalah perbedaan itu akan banyak hilang, ya, tak banyak menguras tenaga ketika kita melaksanakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Banyak akan tertutup jurang pemisah dan perselisihan di antara umat. Dilarang mengada-ngada, jangan mengada-ngada. Disuruh mengikut sunnah, diikuti sunnah. Insya Allah banyak hilang tuh. Tapi tidak, dilarang mengada-ngada, hobi mengada-ngada. Suruh ikut sunnah, anti pula mengikut sunnah atas nama ahli sunnah. Ini kan narasi yang tidak serasi. Mudah-mudahan Allah mudahkan, karena memang hidayah itu berat memang, tapi mudah bagi orang yang Allah berikan kepadanya. Kan sampai salat musaji rutin aja payah Ustaz ya. Ada suatu tempat kan, kata beliau, kalau sempat azan 5 waktu dalam sehari, dikiranya orang tuh salah gitu. Apa salah? Sebab biasanya azan hanya hari Jumat saja. Di kampung tuh azan biasanya hanya hari
Jumat. Tiba-tiba orang azan 5 waktu dalam sehari. Itu mazhab dianggap mazhab baru gitu. Apa sebab? Yang biasanya ciai Jumat je azan di masjid siangnya. Biasanya azan hanya maghrib dan isya atau subuh. Kalau zuhur, asar itu hanya hari Jumat. Nah, tiba-tiba dong azan di masjid. Mak nolong ngaji orang turunnya. Nampak apa janggu itu? Batin. Cingkrang pula. Itu pasti. Itulah. Akhirnya keluar statement. Padahal di zaman Nabi orang azan setiap waktu. Itulah. Jadi memang penting kita ngaji. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Kayaknya jelas tu ya. Atau wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin, itu selawat dan salam juga bersambung kepada para istri Nabi yang suci-suci dan ibunya kaum beriman. Citunya alhamdulillah. Tahu sabunya kan? Alhamdulillah. Cakap selawat ke Nabi alaihi salatu wassalam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.